Setiap manusia pasti selalu menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan dalam berpikir, berekspresi, maupun dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan yang disadari maupun tidak. Mereka diberi kebebasan dalam melakukan sesuatu, asalkan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, tidak juga melampaui batas wajar syariat. Manusia hidup di dunia ini pasti juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kehidupannya, baik itu tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, juga terhadap agama maupun budaya. Kebebasan seseorang akan menyebabkan timbulnya tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut membuat manusia melakukan kebebasan berdasarkan hati nurani. Banyak manusia yang tidak mengetahui dasar-dasar kebebasan yang telah ditentukan. Karenanya, kita sebagai manusia yang mayoritas mencintai kebebasan, setidaknya kita memahami apa itu kebebasan bertanggung jawab yang berpengaruh pada hati nurani. Oleh karena itu, hati nurani yang menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam berbuat. Jika seseorang mampu berbuat kebaikan sesuai hati nuraninya, maka dengan mudah ia dapat bertanggung jawabkan apa yang dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan kegiatan atau aktivitas kita sebagaimana mestinya dalam masa pandemi ini. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Pulungan dan saya berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, serta saat ini dan detik ini juga saya masih diberikan kesempatan untuk menjalankan semester 2 saya ini, ya. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu saya yang memberikan tugas ini, yaitu kepada Bapak Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bayu Mujrimin MPDI yang telah memberikan tugas ini sehingga menambahkan wawasan saya pada pelajaran yang saya tekuni atau mata kuliah yang saya tekuni. Sebelumnya, di video sebelumnya ya, itu sudah ada penjelasan latar belakang dari tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya pastinya ya tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini apa? Yaitu tentang kebebasan, bertanggung jawab, dan hati nurani. Oke. Dan di sini saya akan memecahkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah pengertian dari kebebasan dan pengertian bertanggung jawab dan juga pengertian hati nurani. Nah, mungkin juga ada nanti beberapa macam dari bentuk kebebasan, bertanggung jawab, dan hati nurani itu. Oke, kita langsung saja ke pengertian pertama, yaitu kebebasan. Menurut cara pandang saya, kebebasan itu artinya adalah tidak ada larangan, ya. Tidak ada larangan. Nah, untuk pengertian yang lebih luas, ya, kebebasan itu artinya ialah menyangkut semua urusan atau semua urusan, mulai dari hal sekecil-kecilnya sampai hal sebesar-besarnya sesuai keinginan, baik itu dari individu maupun kelompok. Namun, tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan juga kebebasan ini merupakan elemen terpenting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, terkadang kebebasan itu dimaknai dengan arti berperilaku seenaknya, ya. Manusia diberi kebebasan menentukan pilihan hidup untuk kembali
untuk kembali kepada eksistensi yang alamiah atau pramanusiawi, ya. Nah, pilihan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ialah pilihan memperturutkan hawa nafsu dan pilihan mengikuti hati nurani. Nah, dan juga bagi agamawan, agama diturunkan untuk membimbing manusia agar sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk primordial yang sakral. Manusia dalam mengembangkan potensi nalar dan nurani dan serta keimanannya menjadikan dirinya sebagai manusia satu-satunya yang seutuhnya, ya, atau insan kamil. Nah, jadi maksudnya di situ adalah berarti di sini manusia mengikuti dengan hati nurani. Nah, terus menurut John Kersey, ya, John Kersey mengartikan kebebasan itu ialah kemerdekaan, meninggalkan dan bebas meninggalkan, ya. Artinya adalah semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal. Nah, namun di sisi lain, oke, kita lanjut ya. Kebebasan di dalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu seperti yang telah diatur dalam instrumen internasional, ya, tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya, dalam kebebasan instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun atau ateis seperti yang telah diatur di dalam instrumen internasional tentang hak atas kebebasan beragama. Nah, itu adalah pengertian dari kebebasan, ya. Dan di sini juga ada beberapa macam kebebasan. Yang pertama ada kebebasan yuridis, ya. Terus dilanjutkan kebebasan fisik, kebebasan psikologis, kebebasan moral, dan kebebasan eksistensial. Oke, itu adalah beberapa macam dari bentuk kebebasan. Oke, dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan lagi kembali tentang pengertian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran atau kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan, ya. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab, mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual maupun teologis. Nah, yang pertama di sini ada beberapa macam bentuk tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengertian hati nurani, ya. Di sini saya mengambil pengertiannya, yaitu hati nurani merupakan perasaan moral dalam manusia yang dengannya dia memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang menyetujui atau tidak menyetujui, ya. Seseorang terikat untuk menaati hati nurani dalam semua perbuatannya. Oleh karenanya, dia harus dengan hati-hati menjaga agar hati nurani itu dipandu oleh prinsip-prinsip yang benar, yang bersifat mengajar dan tidak mengandung prasangka atau dibengkokkan oleh cara berpikir yang menyesatkan. Dan di sini ada beberapa bentuk hati nurani, ya, jenis-jenis hati nurani. Yang pertama, hati nurani retrospektif dan hati nurani prospektif, ya. Hati nurani retrospektif ini mampu memberikan penilaian tentang baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan seorang pada masa lalu. Nah, sedangkan hati nurani prospektif mampu memberikan penilaian tentang baik buruknya seorang ke masa depan. Nah, dilanjutkan di sini saya mengambil beberapa kesimpulan dari penjelasan saya dari awal sampai akhir ini, yaitu kebebasan adalah kemerdekaan seseorang tanpa adanya kekangan dari pihak manapun yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatannya.
Namun, perbuatan yang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma aturan-aturan yang berlaku. Nah, kebebasan yang baik adalah kebebasan yang mengandung sikap moral, yaitu kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, manusia dalam melakukan tindakannya tidak lepas dari hati nuraninya. Hati nurani selalu cenderung mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan. Nah, itulah kesimpulan pada tema saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Bayu jika ada penjelasan yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.